3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Pada video kali ini adalah melanjutkan dari part 1 ya, atau melanjutkan dari video praktek yang pertama. Nah, kita akan bahas ini secara simulasinya ya, simulasi dari part 1 ya. Kalau part 1 kan prakteknya. Nah, kita akan melanjutkan ke part 2 ini ya. Nah, part 2 ini adalah simulasinya. Nah, dengan judul sama seperti yang pertama, yaitu menentukan kabel dinamo 3 pas ya. U1, U2, V1, V2, W1, W2. Nah, oke, keterangan ya. Keterangannya adalah perlu dipahami bahwa kabel yang ada pada terminal dinamo pada umumnya terdapat 6 kabel untuk yang 3 pas ya. Nah, biasanya diberi identitas dengan simbol U1, U2, V1, V2, W1, W2. Nah, ketika melakukan instalasi pada kelistrikan, hal ini tidak boleh tertukar atau terbalik antara awal dengan akhir antar pasnya. Nah, tentu jika terbalik, dinamo tersebut tidak akan jalan atau trip pada panel atau trip pada thermal overload relay ya. Nah, jadi tidak boleh tertukar ya antara awal dengan akhir gitu ya. Jadi kalau kutubnya itu secara susunan utara selatan utara selatan utara selatan ya, tidak boleh ada yang kebalik, misalkan utara ketemu utara gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan awal atau akhir itu ya? Awal itu jadi ketika memasukkan kawat pada sebuah dinamo ya kan, dia akan memasukkan kawat yang pertama. Nah, ini ujung yang pertama ini adalah arahnya harus sama semua ya. Misalkan untuk U1, nah putaran atau lilitannya kita arahkan ke kanan ya. Nah, maka V1 juga harus sama ya. Awalnya itu ujung kawat awalnya itu harus putarannya ke kanan. Nah, maka yang W-nya juga itu harus ke kanan ya. Jadi, nah ini adalah yang dimaksudkan awal ya, atau awal ketika memasukkan kawat pertama ya. Jadi ujungnya itu harus sama semua ya arahnya ya. Kalau ke kanan, kalau ke kiri semua, seperti itu. Nah, lihatlah pada gambar nomor 1 ini ya. Ini adalah sebuah skema ya, atau drawing ya untuk elektromotor ya, atau untuk dinamo. Nah, ini contohnya di gambar 1 ya. Nah, ini adalah yang dimaksud awal ya. Nah, untuk awal ini atau untuk kutub pertama ini ya, coil pertama ini adalah putaran ke kanan. Kita lihat masuk dari awal, dari atas ya. Nah, ini adalah yang disebut awal ya, kawat yang ujung pertamanya ya disebut awal. Nah, ini putarannya ke kanan, ke arah kanan ya. Nah, lihat tanda panahnya ya. Nah, untuk yang kutub yang kedua ya kan, untuk kutub yang kedua ini adalah putarannya ke kiri. Nah, kita lihat ujung dari akhir kawatnya adalah ya kan ke atas ya. Ini adalah disebut dengan akhir ya. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat di gambar 2. Nah, gambar 2 ini adalah U1 ya. Kita simbolkan untuk awalnya itu adalah disebut U1 ya. Nah, sepakati dulu ya, biar lebih paham ya. Sedangkan untuk akhir atau ujung dari akhir kawat tersebut adalah U2 ya. Oke, samakan dulu ya. Nah, ini jadi awalnya itu disebut U1, sedangkan akhirnya disebut U2. Nah, untuk simbol ini boleh tertukar, tentu boleh, tapi harus semuanya ya. Harus semuanya itu ketika U1-nya di sebelah kiri ya, atau berputar ke kanan ya, maka V1 juga sama ya, berputarnya ke kanan seperti ini, dan W1 juga sama, putarannya ke kanan. Nah, untuk pelabelannya misalkan U2 ditukar dengan U1 boleh ya kan. Nah, tetapi
yang P1 W1 juga harus ditukar menjadi U2 V2 dan W2 ya. Nah, tapi kita di sini akan sepakati dulu ya, untuk U1 ini adalah awal dan U2 adalah akhir. Nah, kita lihat di gambar 3 ya. Untuk gambar 3, nah jika disimbolkan ya seperti ini ya. Nah, ujung kawat ini U1 awalnya dan U2 adalah akhirnya atau ujungnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ketika menentukan identitas ujung-ujung dari kabel dinamo yang ada di terminalnya adalah dengan mengetahui dari mana awal dan akhir kawat yang dimasukkan. Misalkan U1, V1, W1 kita anggap ini adalah awal, sedangkan U2, V2, W2 kita anggap ini adalah akhir ya. Nah, kita bebas menentukan simbol U1, V1, W1, yang penting masih sama-sama ujung awal ya. Misalkan kita tertukar antara U1 dengan V1. Nah, ini nggak masalah ya. Nah, cuma nanti ada impact-nya atau perubahannya, yaitu perputaran dari motor listrik tersebut akan terbalik seperti itu. Nah, kalau tertukarnya U1, V1, W1 itu nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu U1 di sini tiba-tiba ada V2 dan W2 seperti itu nggak boleh ya. Nah, namun ujung akhirnya adalah juga harus mengikuti simbol dari ujung awal ya. Maksudnya ya kan, ketika U1, V1, W1 diubah ya, maka nah W2, V2, U2-nya ya harus berubah semua ya, mengikuti perubahan dari U1, V1, W1 tadi ya. Jadi ikut berubah juga, jangan sampai nggak diubah ya. Kalau nggak diubah nanti ada kesalahan ya, trip ya, menyebabkan trip. Nah, ini yang biasanya tertukar ya. Seperti itu. Nah, kita lihat gambar 4 di bawah ini ya. Ini adalah contoh gambar atau skema wiring diagram dari motor listrik 3 pas. Kita lihat ya. Nah, ini kita lihat ujung U1, V1, W1. Nah, ini adalah pertama kali memasukkan kawat dari U1, V1, W1 ya. Nah, sedangkan dari ujung dari U1, V1, W1 adalah U2, V2, W2 ya. Nah, maka pengertiannya adalah U1 awalnya dan akhirnya adalah U2. Nah, dan V1 itu adalah awalnya dan V2 adalah akhirnya ya. Dan yang ketiga adalah W1 adalah awalnya dan W2 adalah akhirnya. Nah, ini adalah contoh gambar yang betul ya, skema atau wiring yang betul ya, secara arah putaran kutubnya. Nah, untuk gambar nomor 5 kita lihat. Nah, ini gambar nomor 5 ini adalah contoh yang salah ya. Ya, contoh yang salah ketika kita memberi simbol atau label ya. Nah, secara arah putarannya ini sama ya, ya kan, lihat awal akhir ya kan, awalnya U1 ya. Ini gambarnya secara memasukkan kawatnya itu sama dengan gambar nomor 4 ya. Jadi secara arah putaran sama. Namun kesalahannya di mana? Ini adalah kesalahan pemberian label atau simbol ya. Nah, V2 dengan V1 tertukar ya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Nah, untuk V2 dan V1 ya. Nah, V2 ini adalah awalnya. Nah, maka kita ubah ya kan, kita harus menggantinya. Ini adalah contoh yang salah ya. Ini adalah yang menyebabkan trip atau thermal overload relay bekerja. Jadi dia akan ampernya naik. Ini yang menyebabkan overload nih. Hanya hal sepele ya. Jadi kesalahan pemberian simbol pada kabel terminal dinamo ya, jadinya salah ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, untuk pemberian label identitas atau simbol kabel yang keluar dari sebuah dinamo bebas ya. Kita gunakan dimulai dari yang mana saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah awal dan akhir atau arah putaran saat memasukkan kawat antar pas harus sama ya. Jadi satu arah semua ya.
Nah, kita lihat pada gambar 6. Gambar 6 di sini ada U1. Nah, U1 ini berarti berputar ke kiri ya, arah putarannya ke kiri. Nah, ujungnya adalah U2. Oke ya. Kita lihat V1 ya. V1 memasukkan kawat dengan arah putaran ke kiri ya kan. Nah, dengan V2 adalah sebagai akhirnya ya. Dan W1 adalah putaran ke kiri juga, dan W2 adalah sebagai ujungnya ya atau akhirnya. Nah, oke, lihat kita gambar 7 ya, di gambar 7. Nah, untuk gambar 7 pelabelan atau penamaannya kita balik ya. Nah, kalau yang pertama yang gambar yang garis hitam ini adalah U1, maka di sini kita sebut U2. Nah, putarannya sama ya. Maka yang awalnya dari V1 kita ganti atau ubah menjadi V2, dan yang ketiga adalah W1 ya. Nah, yang W1 kita ubah menjadi W2 dan W2-nya diubah menjadi W1. Nah, ini seperti ini juga sama ya, boleh. Nah, ini adalah contoh yang benar ya. Gambar 6, gambar 7 contoh yang benar, dan gambar nomor 8 ini gambar yang terakhir. Ini juga merupakan gambar yang benar. V2 ya, gambar yang garis hitam ini ya. Nah, ini yang garis hitam yang sebelumnya adalah disimbolkan dengan U, kita ubah menjadi V ya. Nah, kebetulan di sini adalah kita ubah menjadi V1 ya. Nah, putarannya sama ke kiri ya kan. Nah, ujungnya V2 ya, boleh ya. Yang penting V1 ini ya kan masih sama ya, tertukarnya dengan U1 ya. Karena ini masih satu kelompok ya. Untuk masih satu kelompok ini nggak apa-apa tertukar ya penamaannya, untuk V1-nya yang mana, W1-nya yang mana, U1-nya yang mana, bebas ya. Namun ujungnya yang harus mengikuti ya. Nah, jika V1 ini putarannya ke kiri, kita lihat, nah, maka ujung akhirnya itu adalah V2. Nah, untuk W1-nya ya, yang merah ini, nah maka kita lihat yang di akhirnya adalah W2. Nah, dan yang ketiga adalah U1. Kita lihat U1 ya kan, ujungnya adalah U2. Nah, jadi harus mengikuti semua ya. Jika V1-nya berubah, nah maka V2-nya juga harus diubah ya. Nah, jadi ketiga gambar ini adalah gambar yang betul ya, gambar yang benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika dipasang pada sambungan star yang dijumper pada plat seng, boleh awalnya U1, V1, W1, sedangkan akhirnya dari U2, V2, W2 disambungkan ke sumber tegangan RST. Nah, atau akhirnya U2, V2, W2 yang dijumper plat seng. Nah, sedangkan awalnya U1, V1, W1 disambungkan ke sumber tegangan RST. Ya, kita lihat gambar nomor 9 ini ya kan, awal akhir ya, U1, U2, V1, V2, W1, W2. Nah, ini adalah contoh yang benar ya. Jadi kalau awal kita simbolkan awal semua ya kan, U1, V1, W1, dan akhir U2, V2, W2 seperti itu. Nah, kita lihat pada gambar 10 ya. Nah, gambar 10 ini ya, kita simbolkan sebuah terminal dinamo ya. Nah, kita lihat yang dijumper dengan seng ini adalah pada posisi sambungan star itu adalah W2, U2, V2. Nah, ini yang dijumper ya, yang dijumper oleh plat seng ya. Nah, sedangkan U1, V1, W1 itu disambungkan ke sumber tegangan yaitu RST. Nah, kita lihat gambar yang 11 ya. Gambar yang 11 ini juga sama, betul ya. Nah, ini gambar 11 ini U1, V1, W1 yang dijumper dengan plat seng ya. Nah, ini sambungan star juga. Nah, sedangkan untuk W2, U2, V2 ini disambungkan ke sumber tegangan ya. Nah, kita lihat gambar 12 ini pada posisi sambungan delta. Kalau delta yang nggak ngaruh ya, masih mau dari 2 atau
dari U1 ya sama aja gitu. Karena kan ini di paralel ya, di paralel seperti itu ya. Nah, jadi untuk keempat gambar ini adalah gambar yang benar ya, seperti itu. Kita lanjutkan untuk pertanyaannya ya. Nah, bagaimana caranya menentukan kabel U1, U2, V1, V2, W1, W2 yang sudah tidak ada labelnya tanpa membuka atau membongkar dinamo ya. Nah, kita lihat gambar 13 di bawah ini ya. Ini adalah contoh yang sudah tidak ada labelnya ya, atau ketika sudah dipasang lengkap kita lupa menandai U1, V1, W1, W2. Nah, V1, V2 nya itu lupa ya. Nah, seperti ini ya gambar 13, contohnya ini belum ada labelnya. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan di atas ya, satu harus menggunakan amperemeter atau klemeter ya. Ya, nanti juga yang dipakai adalah ohmnya ya, untuk mengetahui ujung awal dan akhir dari masing-masing kabel dari 6 kabel itu. Nah, setelah itu tandai sementara ya, tandai sementara nih U1, U2, V1, V2, W1, W2. Nah, lihat gambar 14 ini ya. Nah, ini adalah contoh pengukuran ya, ujung dari awal dan akhir ya, ketemunya yang mana gitu, semua diukur ya. Nah, ini amperemeternya disetting di ohm ya, di ohm atau tang ampere boleh di setting di ohm dulu ya. Nah, untuk mengecek dari ujung awal dan ujung akhirnya ya. Nah, lihat gambar 15 ini contoh misalkan ya, untuk pelabelan sementara. Nah, sementara U1, U2 udah ketemu ya ujung-ujungnya ya. Nah, U1, U2, V1, V2, W1, W2 ini adalah label sementara ya. Karena kita nggak tahu kan mana di mana awal dan akhirnya ya. Apakah U1 ini benar awalnya? Kan belum tentu karena kita nggak tahu. Ataupun V1 ini adalah awalnya, kan kita nggak tahu ya. Sama dengan W1 juga kita nggak tahu posisinya. Yang penting ini adalah sudah ditemukan dari ujung dari masing-masing kabel tersebut ya. Nah, yang kedua ya. Yang kedua, buatlah sambungan star atau delta. Nah, di sini saya buat sambungan star pada label sementara yang sudah ditandai ya. Nah, yang ketiga, lakukan pengetesan menggunakan inverter atau panel yang sudah dilengkapi pengaman, yaitu thermal overload relay ya. Nah, untuk pengetesan kabel ini wajib pengetesan seperti ini wajib menggunakan thermal overload relay atau menggunakan inverter ya sebagai pengaman ya, karena kalau tidak ada pembatasnya bisa kebakar, nanti rusak dinamonya ya. Nah, untuk gambar 16 kita lihat, ini gambar 16 ya. Nah, ini adalah contoh pelabelan ya kan, atau simbol sementara ya. Nah, U1, U2, V1, V2, W1, W2. Misalkan pada gambar 16 ini terjadi trip atau error ya kan, atau trip pada thermal overload relay atau error pada inverter ya kan, overcurrent. Nah, ini ada kesalahan. Nah, ketika kesalahan pertama ini apa yang harus dilakukan? Maka ini ya. Yang pertama kita lihat gambar 17 ya. Maka tukar dulu antara U2 dengan U1 ya. Tukar dulu sementara U2 dengan U1. Sedangkan V1, V2, W1, W2 itu dibiarkan saja, dibiarkan ya, jangan diubah. Jadi langkah pertamanya itu adalah U2 dengan U1 diubah, ditukar ya. Nah, kalau misalkan pada gambar 17 ini masih terjadi trip atau overcurrent pada inverter, maka kita lihat gambar nomor 18. Nah, kita lihat caranya ya. Nah, gambar nomor 18 kita kembalikan lagi nih U1 dan U2-nya ya. Nah, karena percobaan pertama kali tadi gagal ya. Nah, jadi dibalikin dulu nih U1, balikin ke U1, U2 dibalikin ke U2 ya. Nah, yang sekarang yang diubah adalah V2 dengan V1 ditukar.
V2 dengan V1 ditukar. Oke, ditukar dulu. Nah, sedangkan W1 dengan W2 ini biarkan saja ya. Biarkan ini, jangan diubah ya, jangan diubah. Nah, yang diubah hanya satu, yaitu V2 dengan V1. Nah, apabila pada posisi ini masih terjadi overcurrent atau trip pada thermal overload relay, maka ini adalah percobaan terakhir atau yang ketiga. Kita lihat gambar 19 ya. Gambar 19 ini kita kembalikan lagi nih. Nah, U1 tetap dengan U2 ya. Nah, yang ditukar adalah V1 dikembalikan ke asalnya ke V1 dan V2 dikembalikan ke V2. Nah, yang terakhir adalah W2 dengan W1 ya. W2 dengan W1 ditukar ya kan. Nah, posisinya kita lihat. Nah, dari ketiga kali percobaan ini ya kan, hasil terakhir ini pasti akan benar karena sesuai dengan logikanya, yaitu dari ketiga kabel ini akan ada 2 yang salah dan 1 yang benar, seperti itu ya. Jadi perlu memerlukan 3 kali percobaan ya. 2 kali akan salah kemungkinannya dan 1 kali akan benar, seperti itu ya. Nah, maka untuk gambar 19 ini jika sudah ditukar seperti ini, hasilnya akan oke ya. Nah, sesuai dengan praktek yang di part satunya ya. Nah, ini tentu saja ini akan oke ya. Nah, setelah skema gambar 19 ini oke, maka kita ubah nih ya kan, W2-nya ya bukan dikembalikan, W2-nya kita ganti menjadi W1, W1-nya menjadi W2. Nah, supaya sesuai dengan label seperti itu ya. Nah, gitulah caranya untuk mengetahui atau menentukan kabel dinamo 3 pas U1, U2, V1, V2 tanpa membongkar dinamonya ya. Oke, sekian pada video kali ini dengan judul menentukan kabel dinamo 3 pas U1, U2, V1, V2, W1, W2 tanpa membongkar dinamo ya. Sekian, tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.